Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Jumpa adik-adik. lagi dengan Roseleni dan Pastor Vero. Udah berbulan-bulan kita nggak ketemu, tapi kita tetap semangat ya Roseleni. Benar, harus tetap semangat dong, apalagi Semangat. tahun yang baru ya kan. Kita mau puji Tuhan iya, ya. benar, mau puji Oke Tuhan. kan? Oke. Sebelum kita puji Tuhan, kita minta Tuhan pimpin dulu ya. Iya, kebaktian ini betul. Tangannya kita lipat. Kita nyanyiin lagu ini dulu ya. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, Roh suci yang pimpin sampai penghabisan. Tangannya masih terlipat, mata kita tertutup, kita minta Tuhan mimpin kita. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, kami rindu sekali untuk ke gereja, tapi saat ini belum bisa. Namun kami tetap mau bersatu hati, kami mau memuji Tuhan. Kami mau meminta Tuhan hadir dan memimpin setiap kami. Pimpin ibadah online kami Tuhan dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik dan Lauseleni, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Wah, seru ini lagunya, Ya. langsung semangat dong. Siap Jalan dong. tepat, siap-siap. Yeay. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyi pakai gaya lah, Vera ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo semangat tuh, Farel hebat tuh, semangat. Ya Farel, semangat. Farel semangat ya tuh. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay. Kayaknya seneng banget ya kalau bisa muliain Tuhan ya. Benar sekali loh, Seneng Vero. banget deh. Roseleni, pernah nggak ya dipanggil terus jawabnya nggak Iya tuh, aku suka tuh kayak gitu loh, Vero. waktu disuruh mandi dulu Roseleni, terus Roseleni jawabnya apa biasanya? Ya nanti dulu deh, masih tanggung nih, masih nonton film, lagi seru. Kalau disuruh makan dulu, makan, Roseleni makan, udah jamnya makan, nanti sakit loh kalau nggak makan. Bilangnya aku masih kenyang, soalnya tadi baru makan. Jadi susah ya untuk taat ya. Oh susah banget tuh loh, Vero. Gimana ya? Ada lagunya tuh. Aku tahu lagunya ini. Susahnya aku
taat. Iya, iya, iya. Lebih mudah tidak taat. Iya, Itu kan, iya, itu iya, kan iya, lagunya iya, kan? iya. Nah. Adik-adik tahu kan? Yuk kita bangkit berdiri kembali. Kita coba nyanyiin lagu ini. Bener gak sih lagunya? Aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik juga mau kan wajah Tuhan tersenyum? Mau, pasti mau adik-adik. Sahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Lauseleni, aku maulah bikin wajah Tuhan tersenyum terus. Mau ya? Mau. Nah, tahu kalau nggak caranya gimana Lauseleni? Kalau mau Lausevero harus taat, percaya kepada janji-janji Tuhan yang indah. Oh gitu. Tahu nggak kalau percaya itu kadang-kadang kita belum melihat nih ke depannya apa yang terjadi. Oh, gitu. Tapi kita mau percaya dan taat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan? Iya betul. Taat sama Tuhan? Iya, karena Seperti pasti lagu indah. Betul, ketaatan gak akan sia-sia loh Lausevero. Tapi bisa ya? Bisa, pasti menghasilkan sesuatu yang Yes. indah. Adik-adik juga mau kan? Kita percaya, kita mau taat seperti lagu ini. Ini jurusnya, oke? Adik-adik nyanyinya pakai gaya ya, biar semangat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana tak mudah. Dalam setiap saat senang atau susah, percayalah. Percayalah, bukan hanya ada apa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Waktu kau percaya, kau harus taat perintah. Waktu kau taat perintah, kau harus percaya. Taat, percaya, taat, percaya, taat, percaya, percaya, taat. Tuhan memberi janji yang indah, namun jalan ke sana haruslah taat. Dalam setiap saat senang atau susah, taatilah. Taatlah, bukan hanya pada siapa yang bisa dilihat. Percayalah pada janji Allah, percayalah pada Allah. Percayalah pada Allah. Percayalah. Percayalah pada Allah. Oh gitu Iya caranya. betul Lausevero. Tapi tidak mudah katanya. Benar, susah Tapi jalannya. bisa. Bisa, pasti Kita bisa kalau jalannya kita sama mau. siapa sih
kalau percaya? Ya jalannya sama Tuhan dong. Oh iya ya. Iya, nggak boleh sama jalan Tuhan. sendirian loh Vero, harus sama Tuhan. Percaya dan taat. Trust and Obey. oh ya. Trust and obey. Oke. Yuk kita nyanyiin lagi ya. Biar Iya, ingat. bener, biar untuk ingat, percaya harus trust and obey dan ya. taat. Oke adik-adik. Ini rahasia berikutnya. Betul sekali. When we walk with the Lord in the light of His word, all the glory is shed for our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kita jalan sama Tuhan dalam kata-katanya. Kita dengar kata-katanya dia ya, kata-kata Tuhan ya. All the glory is shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Be happy in Jesus but to trust and obey. Oke. Pastor Leni, Apa tuh lah Vero? saya mau ingat-ingat terus untuk percaya dan taat. Betul. Trust and obey. Iya. Sama Tuhan Yesus kan ya, benar, Seleni sama ya? Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau memberi dulu ya kepada Tuhan. Tadi kita beri puji-pujian. Sekarang waktunya kita beri persembahan. Oke? Nah, uangnya dititipin sama mama papa. Nanti mama papa yang bantu transfer untuk gereja. Oke adik-adik ya, kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih sebagai doa. Oke? Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita nyanyikan lagu ini. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Bye. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Syah. Teman-temannya diselamat pagiin dulu dong, disapa. Selamat pagi teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Mongki ya. Iya, Mongki, hari ini kamu udah ready nih kelihatannya. Iya dong Syah, aku udah siap sekolah minggu. Oh, kamu udah siap. Adik-adik gimana teman-teman di sana? Adik-adik, teman-teman, kalian udah siap kan ya kayak aku? Tuh sampai topinya aja meletot-meletot nih karena udah semangat. Iya, teman-teman udah ready kan? Udah dong, mereka dari tadi udah memuji Tuhan. Kamu juga kan? Iya dong, aku juga. Sekarang aku udah bawa Alkitab. Wah, bagus ya bawa Alkitab. Nih dia Alkitabnya Mongki. Teman-teman, Alkitabnya Nana.
Bawa dong ya. Teman-teman di rumah juga bawa Alkitab ya. Nah, hari ini Mongki langsung mau cerita firman Tuhan. Firman Tuhan ya, Syah. Iya, aku senang firman Tuhan. Iya, kayak teman-teman di rumah juga hari ini mereka sudah siap mau dengar firman Tuhan. Ini kenapa topiknya turun-turun? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, adik-adik di rumah kita berdoa ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, aku udah ready. Iya, udah ready ya. Mau dengar cerita Alkitab ya. Dari mana? Alkitab, 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 dukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, duku kesayangan. Duku kesayangan. Wah, saking ininya nih semangatnya Mongki, topinya sampai kemana-mana. Buku, iya buku kesayangan aku suka Alkitab. No, Mongki aja suka Alkitab ya. Nah hari ini Lause mau cerita. Cerita apa sih? Ceritanya itu lanjutan dari minggu lalu. Ada Lause yang cerita mengenai seorang bapak. Siapa sih? Lausenya siapa yang cerita minggu lalu? Aku lupa. Tapi Lausenya cowok. Iya, Lause cowok ya. Namanya Lause Pranoto. Lause Pranoto minggu lalu itu cerita ada seorang bapak. Bapaknya itu namanya depannya A. Siapa yuk? A apa? A doang. Ayo adik-adik pasti dengerin minggu lalu ceritanya. Kalian tahu nggak? Sekarang aku udah ingat. Namanya siapa? Namanya Bapak A. Iya, A siapa? Abram. Oh iya betul. Adik-adik pasti ingat. Itu Bapak Abram. Bapak Abraham ya. Wah, namanya Bapak Abram. Kemudian Tuhan memberikan sebuah nama. Namanya jadi Abraham ya. Nah adik-adik. Waktu minggu lalu Lause Pranoto kan udah cerita. Bapak Abraham, istrinya namanya siapa ya? Aku ingat juga. Wah, Mongki hebat loh menyimak. Namanya siapa? Ibu. Iya nih ibu, kan istri. Jadi namanya siapa? Sarai. Betul. Bapak Abraham sama istrinya sama satu orang keponakannya itu namanya Lot. Siapa sih? Lot. Namanya Lot. Nah, mereka serombongan itu dari tempat asalnya di Haran pergi jalan jauh ke kota yang Tuhan tunjukkan. Oh, namanya iya, Bapak Abraham, istrinya, terus Lot keponakannya, juga pembantu-pembantunya, semua sama kambing dombanya dibawa pergi. Jauh sih. Iya jauh. Dari kota Haran mereka jalan terus ke tempat nanti yang Tuhan janjikan. Oh gitu. Nah mereka jalan pergi ya. Lause mau kasih tahu. Lause ini Lause cerita dari Alkitab. Alkitabnya dari ayatnya. Dari mana sih? Dari Kejadian 13 dan 14. Oh gitu. Kita buka dulu ya. Kejadian 13 sampai 14. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Nah adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik bisa baca sendiri ya. Nanti sekarang langsung mau ceritain dulu ya. Nah Kejadian 13 sampai 14. Nah ternyata Lot sama Abraham sama istrinya kan pergi
jauh dia sambil jalan. Nah, mereka menetap. Tapi ya, kenapa sih? Itu pembantu-pembantunya Lot sama pembantu-pembantunya Abraham, mereka suka bertengkar. Kok bertengkar? Nggak boleh sih. Iya, nggak boleh ya bertengkar ya. Iya, mereka bertengkar. Tapi karena itu Tuhan sudah memberkati mereka, banyak kambing domba, banyak gembalaan. Tempatnya udah nggak muat lagi. Jadi mereka bertengkar, berebut tempat. Aduh, kenapa bertengkar ya sih? Nggak boleh itu. Iya, karena itu. Nah, mereka berebut tempat, jadi mereka bertengkar. Bapak Abraham lihat loh, mereka bertengkar. Lalu, kenapa sih? Nah, lalu Bapak Abraham itu kasih tahu sama Lot. Hai Lot, bagaimana kalau kita berpisah di sini? Karena Tuhan sudah memberkati kita banyak kambing domba. Sekarang tempatnya sudah nggak muat. Jadi kita berpisah. Sekarang kamu deh, Lot, yang pilih tempat. Di mana kamu mau? Kamu ke kanan atau ke kiri? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kata Papa Abraham gitu. Oh, Bapak Abraham baik ya, Sah. Iya, terus apa yang dilakukan? Gimana, Sah? Jadi si Lot itu lihat ke kanan, ke kiri. Terus dia lihat, oh, aku tahu. Sekarang aku pilih tempat yang di sebelah sana. Wah, iya, si Lot itu pilih tempat yang subur kelihatannya. Dari jauh banyak tumbuh-tumbuhan hijau di sana. Jadi Lot pergi ke sana, ke sebelah sana tuh ya. Di sana banyak tempat yang hijau. Wah, terus si Lot pergi sih. Iya, Lot bersama pembantu-pembantunya pergi ke sana. Dia milih tempat yang di sana yang hijau tempatnya. Oh, gitu. Tapi setelah beberapa waktu, ternyata waktu si Lot ke sana memang tempatnya hijau, tempatnya bagus. Tapi dia dekat dengan kota yang orang-orang tinggal di sana jahat loh. Wah, gimana dong, Sah? Iya, tapi kan Lot sudah memilih, sudah pilih tempat yang di sana. Jadi dia harus pergi ke sana. Nah, lama-kelamaan adik-adik, si Lot itu ikut-ikutan deh tempat orang yang jahat itu. Nama kotanya Sodom. Apa sih? Sodom. Sodom. Iya, nama kotanya Sodom. Nah, mula-mula Lot sama istri sama anak-anaknya tinggalnya di luar kota Sodom. Tapi lama-kelamaan mereka ikut masuk ke kota itu. Wah, terus gimana dong? Itu kotanya jahat. Iya, kotanya jahat. Banyak orang jahat di sana. Nah, suatu ketika itu Raja Sodom itu menangkap Bapak Lot. Ditangkap sih? Iya, ditangkap Bapak Lot. Tapi Bapak Abraham itu dengar bahwa Lot ditangkap. Wah, Bapak Abraham itu panggil pembantu-pembantunya. Terus pembantu-pembantunya dilatih perang. Mau menghadapi itu raja-raja yang ada di Sodom. Karena mereka menangkap Lot. Nah, sudah siap nih Bapak Abraham sama pembantu-pembantunya. Terus berangkat karena mau menolong Lot. Wah, hebat ya Bapak Abraham, berani loh. Iya, Bapak Abraham berani. Karena apa? Karena Bapak Abraham tahu bahwa Tuhan akan memelihara dia. Oke, sekarang Bapak Abraham pergi menghadap raja-raja itu berperang. Gimana sih? Kan orangnya dikit. Lawan tentara, ntar kalah dong. Enggak loh, ternyata Bapak Abraham meskipun orang-orangnya sedikit lawan tentara itu, Bapak Abraham menang. Wah, hebatnya. Iya, itu yang hebat siapa dong? Siapa sih? Bapak Abraham? Bukan, yang hebat itu Tuhan. Karena Tuhan menyertai Bapak Abraham, kemudian
dia berperang melawan raja-raja itu, ternyata Tuhan yang memberi kemenangan. Wah, jadi Lot nggak jadi ditangkap? Iya, nggak jadi ditangkap sama raja-raja itu karena raja-raja itu kalah. Tuhan berbelas kasihan kepada Lot. Melalui Bapak Abraham, akhirnya Lot dibebaskan. Oke, Nah, tapi suatu malam Abraham dikasih tahu nih, udah beberapa waktu gitu ya. Nah, Abraham dikasih tahu sama Tuhan. Rahasianya, Nggak rahasia tapi ini Tuhan kasih tahu ke Bapak Abraham. Abraham, kata Tuhan gitu, aku akan membakar habis kota Sodom. Wah, kok Tuhan gitu? Kenapa ya Tuhan gitu? Tuhan tapi nggak jahat loh. Justru karena Tuhan sedih sekali melihat kota Sodom itu orangnya jahat semua. Gak ada yang baik. Tuhan sedih ya. Iya, makanya Tuhan kasih tahu Abraham, aku akan bakar loh itu kota Sodom karena orang-orang di sana jahat. Tapi kasihan Iya, terus Abraham berdoa. Dia ingat Lot karena ada keponakannya di sana. Iya, gimana tuh? Ya, terus Abraham berdoa sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak kalau di Sodom ada orang yang benar 50 orang? 50 orang loh. 50 ya. Kalau ada orang benar di sana 50 orang, Tuhan selamatin bisa nggak? Terus Tuhan jawab loh. Gimana jawab Tuhan? Tuhan jawab, boleh, nanti aku selamatkan. Tapi si Abraham doa lagi, dia pikir 50. Ada nggak ya 50? Dia berdoa lagi. Tuhan, kalau 45 gimana? Tuhan mau selamatkan nggak? Tuhan tolong selamatkan ya orang yang benar. Kalau ada 45 orang. Tuhan dengar loh doanya Abraham. Tuhan jawab, iya, nanti aku selamatkan 45 orang itu. Terus tapi Abraham dalam doanya pikir-pikir lagi. Tuhan, maaf ya Tuhan, kalau 40 aja boleh nggak? Terus Tuhan sabar loh jawab Abraham. Iya, Tuhan baik ya. Tuhan jawab, boleh, nanti aku selamatkan. Abraham tapi pikir-pikir lagi. Terus dia ngomong lagi sama Tuhan. Kenapa sih? Kan udah. Udah berapa tadi? 50, 45. Terus berapa terakhir dia? Abraham ngomong berapa? 40. Kan Tuhan udah kasih. Iya, Tuhan udah kasih ya. Tapi Abraham pikir, dia doa lagi. Tuhan, gimana ya kalau 10 aja? Boleh nggak Tuhan selamatkan? Aku nggak tahu di sana ada nggak ya. 10 aja deh. Tuhan selamatin. Kalau ada orang benar di sana. Terus Tuhan jawab gak? Gimana Tuhan? Kesel nggak tuh? Abraham minta-minta mulu. Iya, tapi Tuhan panjang sabar. Tuhan kasih Iya loh, Tuhan jawab. Masa? Iya, Tuhan tetap jawab. Jawabnya boleh. Dia kasih Abraham, boleh kalau 10 juga. Terus Abraham ngomong, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong selamatkan orang benar di kota Sodom. Amin. Wah, Abraham berdoa seperti itu. Abraham baik ya Ia berdoa buat orang-orang benar. Buat saudaranya. Siapa saudaranya namanya? Aku tahu. Teman-teman tahu nggak? Siapa yang tinggal di kota Sodom, saudaranya Abraham? Namanya Lot. Aduh, ini topi. Nah, dengerin yang benar ya. Oke, aku nih semangat loh dengerin Bapak Abraham.
Iya, Bapak Abraham itu baik sekali. Dia taat sama Tuhan. Terus dia mengasihi saudaranya itu yang namanya Lot. Iya, terus gimana tuh, Tuhan selamatin gak? Nah, akhirnya Tuhan itu baik. Dia mengutus 2 malaikat. Dia pergi ke tempatnya Lot. Iya, ada malaikat. Iya, ada 2 malaikat pergi menemui Lot. Terus si Lot itu dikasih tahu, Lot, kamu ajak istri dan 2 orang anak kamu itu pergi keluar dari kota Sodom ini. Karena Tuhan akan menghancurkan kota ini. Tuhan akan membakar kota ini. Wah, gimana tuh, Si Lot itu langsung dia siap-siap. Dia panggil istri sama anaknya. Ajak keluar. Ayo cepat, kita harus berangkat. Malaikat itu yang 2 orang bilang, ayo segera, Tuhan sudah dekat mau membakar kota ini. Karena Tuhan marah dengan orang-orang jahat ini. Wah, terus lari dong mereka. Iya, mereka lari. Tapi istrinya Lot kasihan loh. Kenapa, Kenapa? Iya, istrinya Lot itu akhirnya karena dia menengok ke belakang, dia masih sayang sama kota itu. Akhirnya istrinya Lot jadi tiang garam. Hah? Jadi garam? Iya, kayak jadi patung gitu. Jadi dia nggak bisa tuh keluar kota Sodom. Ya, ketinggalan dia. Iya, karena hatinya dia masih melihat ke belakang, melihat kota itu adik-adik. Kemudian Lot serta 2 anaknya itu tetap lari keluar. Jadi mereka selamat. Iya, mereka selamat. Hanya istrinya saja yang jadi tiang garam. Jadi istrinya masih seneng lihat hidup orang yang di sana ya, Iya. Nah, Lot dan kedua anaknya diselamatkan Tuhan. Siapa yang selamatkan? Tuhan, Iya, ada malaikat tadi ya, Iya, ada 2 orang malaikat yang menolong mereka. Ya, adik-adik, itu mereka bisa keluar karena pertolongan siapa? Tuhan. Meskipun gak ada 10 orang kan yang diselamatkan. Cuman berapa tadi? Lot sama 2 orang anaknya. Jadi berapa? Jadi berapa, Mongki? 3. Cuman 3 loh. Tadi Abraham berdoa ngomongnya berapa? 10 ya, Tapi gak ada itu. Iya, meskipun gak ada 10, Tuhan tetap selamatkan. Tuhan berbelas kasihan kepada Lot. Jadi Lot dan anak-anaknya tetap diselamatkan. Nah, adik-adik, Bapak Abraham itu mengasihi saudaranya. Dia berdoa loh buat saudaranya. Iya ya, dia sampai minta-minta sama Tuhan. Iya, adik-adik, berdoalah seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham mengasihi keluarganya, mengasihi orang lain. Iya loh, Nah, adik-adik, sayang nggak sama saudara-saudara? Boleh berdoa seperti Bapak Abraham. Berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita. Tuhan mendengar. Kalau adik-adik berdoa sungguh-sungguh seperti Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham, dia selalu berdoa. Tuhan sayang sama Bapak Abraham ya, Iya. Adik-adik, kayak Bapak Abraham yuk. Kita berdoa. Kita sayang Tuhan. Tuhan juga sayang kita soalnya. Iya. Jadi kita tetap berdoa. Tuhan mengasihi kita. Dan Bapak Abraham itu juga mengasihi saudara-saudaranya loh. Mengasihi Lot. Ya. Dan Lot itu juga disayang Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan. Meskipun 10 nggak ada orang yang benar. Tapi cuma 3 aja. Lot dan 2 anaknya itu tetap diselamatkan Tuhan. Iya ya,
Tuhan sayang juga sama Lot. Iya, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita. Meskipun adik-adik suka apa? Suka lupa gitu ya. Suka lupa berdoa, tapi Tuhan tetap sayang. Ingat tapi, tetap berjuang, tetap berdoa. Kalau diingetin sama papa mama, sama papi mami, tetap harus taat. Bapak Abraham juga taat loh. Iya, Bapak Abraham taat sama Tuhan. Adik-adik kita taat juga, ya. Oke. Nah, langsung sampai di sini. Nah, adik-adik sebentar kita akan membuat aktivitas di tayangan berikutnya ya. Nah, sebelum itu, sebelum diakhiri, langsung minta adik-adik hafalin ayat hafalan. Udah hafal? Udah hafal? Aku. Nah, ini nih. Pasti adik-adik udah hafal. Ini masih aku berarti masih belum hafal. Bentar, aku ingat-ingat. Adik-adik udah inget belum? Barang siapa? Oh, jangan barang siapa dulu dong. Ayatnya dulu. Yohanes berapa adik-adik? Yohanes 14 ayat. Ayat berapa? 21. Iya betul. Yohanes 14 ayat 21 kurang sedikit. Yohanes 21 salah. Yohanes 14 ayat 21a. Yohanes 14 ayat 21a. Oke, sebentar Lause peragain ya ayatnya. Adik-adik ikutin gayanya. Tapi Lause percaya adik-adik pasti sudah hafal. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Udah hafal adik-adik? Si Mongki pasti lagi ngafalin. Sekali lagi ya. Lause kasih tahu ya. Nah, sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yes, good. Adik-adik udah bisa ya. Sekarang kita panggil si Mongki. Kita tes dia sudah bisa belum, ya? Mata aku hilang. Bukannya hilang. Ini topinya ketutup. Kamu sih nih pakai topi gimana sih, ya? Oke. Sekarang udah hafal belum? Udah, Sa. Bener, udah hafal. Adik-adik di rumah, teman-teman kamu sudah hafal semua loh. Ya kan? Udah hafal kan? Aku ayatnya udah hafal kan tadi. Iya, ayatnya udah hafal. Tapi isinya apa? Ntar ya, aku inget-inget. Nontonan ajarin aku dong. Mana kedengeran? Teman-teman itu ada di rumah. Kamu inget-inget. Di sana teman-teman kamu udah hafal semua. Tinggal mungkin nih, langsung mau denger. Baru ayatnya doang. Tapi isinya belum. Oke deh, aku siap. Bener. Oke. Nah, sekarang mulai ya. Yohanes 14 ayat 21a. Good. Isinya apa? Barang siapa memegang apa? Perintahku. Terus? Dan melakukannya. Yes, good. Harus sampai situ. Lupa. Ya, ulang lagi dari depan kalau lupa, ingat-ingat. Yohanes 14 ayat 21a. Benar kan? Iya, udah bener itu. Oke, terus isinya apa?
siapa memegang perintahku, ya, dan melakukannya. Dialah. Terus apa? Dialah. Apa? Yang mengasihi aku. Iya, akhirnya hafal juga. Lama Mongki. Ulang sekali lagi yang cepet ya. Oke, sekarang udah hafal. Oke deh. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Iya, pinter. Good, Mongki. Good. Adik-adik, kita akan melanjutkan aktivitas, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan hari ini. Melalui Abraham, kami belajar untuk taat dan mengasihi saudara-saudara kami. Abraham berdoa buat saudara-saudaranya. Dan kami juga belajar bahwa Tuhan mengasihi anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa. Kok udah Hansa? Ya udah dong, bye-bye sekarang. Sekarang kita mau aktivitas. Jadi kamu buat aktivitas ya nanti. Oke. Bye-bye teman-teman. Bye. You'll need a piece of paper, scissors, and a pen. First, we're going to fold the piece of paper in half. And once you have it folded, you can place one of your hands in the bottom left corner, and we're going to trace every finger all the way down to the bottom of your wrist. Great, now that your hand's traced, we're going to cut it out. Now that you've cut it out, we're going to open it up and see our praying hands. On the inside of our praying hands, we're going to write our prayer. So you can take time with your family, parents, you can ask your kids what is on their heart, what do they want to pray and ask God for. We're going to write our prayers on the inside, and we'll have our praying hands to keep on us. And here's our finished product.